Salam jumpa saudara, kiranya semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali Komsos hadir dan menemani Anda dalam topik-topik yang sangat menarik. Dan pada kesempatan ini ada hal yang sangat luar biasa. Kami berada di Melaka, terlebih lagi di Paroki Santo Yohanes Rasul W. Priamata. Dan hari ini kita akan sedikit bercerita tentang apa yang dilakukan oleh seorang pastor muda yang tentu tidak asing lagi bagi kita, terlebih umat di Keuskupan Atambua. Dialah Romo Frederikus OLUPR. Romo, selamat berjumpa Romo. Selamat berjumpa Apa Romo kabar? Ino, kabar baik. Ini selalu baik karena memang dari segi usia masih muda dan tentu umat dan kita semua akan tahu tentang apa yang dilakukan oleh pastor yang satu ini. Romo, kami ingin tahu sedikit bahwa tentu banyak hal yang telah dilakukan. Seperti apa Romo yang dilakukan selama ini? Baik Romo Ino, yang pertama terima kasih untuk kunjungan luar Ya, biasa. kunjungan pertama kami Paroki Primata sangat bangga untuk satu perjumpaan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Ini perjumpaan perdana. ya, Kunjungan perdana. wah luar Di semua biasa. paroki ini menjadi role model untuk Berarti podcast. berbahagialah kami Paroki Primata sudah mendapat kunjungan perdana dari Komsos. Oh ya, saya lupa. Ya. Ada seorang lagi di samping kita. Siapa ke dia? Bapak Natu Tarsisius. Ya. Selamat Bapak. Selamat Romo Ino. Kabarnya bagaimana? Kabarnya baik Romo. Romo akan bersabda untuk kita. Silakan Romo lanjutkan. Baik, terima kasih Romo. Saya mulai bertugas di sini sejak tahun 2012 setelah ditabiskan menjadi diakon pada bulan Mei 2012, lalu ditabiskan menjadi imam 2012 pada bulan November. Pada waktu itu ketika mendapat tugas di sini, saya sebagai pastor pembantu selama sekian tahun saya berjuang bersama Romo Hiro Kore sebagai pastor paroki saat itu. Banyak hal yang saya belajar dari beliau. Karena setelah ditabiskan langsung ditempatkan di sini. Ya, setelah ditabiskan. Terus sebagai pastor muda waktu itu seperti apa waktu itu diberi tugas? Ya. Waktu itu pastor paroki Romo Hiro memberikan tugas kepada saya untuk menangani kaum muda, untuk mengembangkan pastoral turun ke bawah, hadir bersama umat, dan juga pastoral pemberdayaan. Berarti sudah cukup lama berada di sini. Sudah cukup lama, Romo Iya. Hiro. Jadi aura kewibawaannya makin nampak ini. Ya, alhamdulillah. Tentu kami ingin tahu seperti apa Romo yang Romo lakukan kurang lebih dari pastor pembantu dan sekarang pastor rekan sekarang sebagai pastor paroki. Tentu banyak orang ingin tahu apa yang telah Romo pelajari dari imam senior Romo Hiro dan sekarang diberi kepercayaan oleh yang mulia Bapak Uskup. Apa yang sudah Romo lakukan? Ya. Baik. Ketika berada bersama pastor senior, saya belajar yang pertama itu belajar untuk sabar. Saya bisa melihat bagaimana kesabaran dari seorang pastor paroki yang senior, yang mana tentu kita bersama pastor yang lebih senior itu beda generasi. Nah, terkadang beliau dengan caranya mendidik saya harus lebih banyak sabar untuk menghadapi itu. Lalu yang kedua, saya berusaha untuk tekun, mencontohi teladan dia, tekun untuk berdoa, dan tekun juga untuk bekerja. Dan satu hal yang saya banggakan yaitu bahwa Romo Hiro ini adalah pastor yang membaptis saya pada Berarti tahun membaptis waktu itu Ya. dan temani lagi Romo Ya, di Medan benar. Pastoral. Ya, Ini sesuatu yang luar biasa sahabatku. Bagaimana dulu pernah membaptis dan kembali lagi bersama pelayanan sebagai seorang imam. ya, Ini karya besar Roh Kudus ya. ya, syukur. Syukur kepada Allah. Ya, Ya, Romo, tentu apa yang paling berkesan ketika Romo mengawali karya sebagai seorang imam muda dan juga seorang sebagai pastor paroki? baik. Yang membuat saya berkesan itu adalah bagaimana saya mendapatkan kepercayaan. Ketika saya diberi kepercayaan, saya saat itu berjuang untuk menjaga kepercayaan itu, mengembangkan hal yang saya punya, yang saya miliki. Nah, satu hal yang saya banggakan dari diri saya adalah kemampuan untuk bisa mengumpulkan orang-orang muda. Dan itu betul-betul telah dilakukan. Ya, dan telah dilakukan. Ya, kita tahan sebentar. Ya. Tentu ini menarik sekali orang ingin tahu. Tapi saya ingin saya ingin menuju ke Bapak Ya. Natu Tarsisius Ya. sebagai DKP. Ya. Ya. Kami ingin tahu sudah berapa imam yang Bapak waktu itu bertugas sampai detik ini? Sudah berapa banyak pastor yang pernah dilayani oleh Bapak Natu? Baik
Dari pengalaman kami sebagai awam, saya sejak tahun 83 sudah berada di paroki ini, dan waktu itu saya mendapat pastor imam misioner itu Propater Blok. Setelah itu yang lain itu imam projo sejak Romo Nelis sampai dengan sekarang terakhir Romo Edo dan Romo Ian di sini. Jadi imam projo itu sekitar, menurut sejarah itu imam projo itu sekitar 12 imam yang bertugas di paroki. Peraturan di sini. Ya, Dan SPD SVD sekitar 6 orang. kita 6 orang. Ya. Siapa pastor pertama yang berkarya di sini? Itu Pater Boven. Pater Boven. Ya. Iya. Berarti sejak pertama mengabdi, Bapak Natus sudah sejak waktu itu juga bertugas di sini. Ya, waktu itu sebagai awam, dan waktu pertama saya di lingkungan, dianya sebagai pengurus lingkungan. Setelah itu beberapa tahun terakhir berkembang, saya juga sebagai DPP, DKP, pokoknya kembali ke dalam sampai terakhir sekarang saya DKP, dan saya juga di sekretaris paroki sekarang. Sekarang masih bertugas Ya, aktif. aktif di paroki. Berarti semangat dulu sampai sekarang tetap sama, itu sudah ada perubahan. Artinya kita sepertinya semangatnya masih ada. Karena ada imam muda di Ya, sini. ada jadi imam tetap- muda. Ya, 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 ya. Jadi semangat terus. ya. Bapak Natu, mungkin pernahkah terlintas dalam benak tentang sosok imam-imam SPD waktu itu? Bagaimana gaya berpastoran mereka? Tadi saya sudah sampaikan bahwa yang saya dapat itu Pater Blok, mungkin sudah almarhum. Waktu itu kalau gaya pelayanan, orang pastor barat dengan imam projo itu agak beda. Karena mereka itu fokus kepada pelayanan. Kalau yang imam projo sekarang, selain melayani, mereka juga membangun iman umat dengan pembangunan seperti yang kita lihat. Sementara ini, kalau yang kita lihat, saya lihat pengalaman yang imam-imam projo yang membangun, dan yang lama di sini itu Romo Kris, itu yang pertama, dia sekitar hampir 10 tahun juga di paroki ini. Terus lama yang kedua adalah Romo Edo. Romo Edo, Ya. yang sekarang lagi di tengah Ya, ya, kita, sekarang di sini. bersyukurlah. Terus Amin. ya, Dan apa karya, apa yang Bapak Natu lihat tentang sosok imam muda yang sekarang lagi berada di tengah kita? Gaya seperti apa? ya, baik. Jadi dari pelayanan imam pastor muda, semangat mudanya masih sangat tinggi, dan beliau pertama seperti apa yang dikatakan tadi itu, beliau pertama dipercayakan untuk mengatur anak-anak muda di paroki ini, dan kegiatannya berkembang. Anak muda cukup berkembang. Itu sungguh sangat terasa. Ya, saya terasa, kami rasakan. Bagaimana pastor orang Ya. muda juga betul-betul digiatkan. Ya, ya. Romo, mengapa Romo selalu fokus, bukan fokus, mengapa Romo punya perhatian juga untuk pastoral kategori terlebih untuk orang muda? Apa Baik. alasan? Ya, yang saya paham tentang orang muda itu sendiri seringkali orang katakan bahwa mereka masa depan gereja. Tetapi saya katakan mereka itu adalah masa kini dan juga masa depan gereja. Masa Karena ini dan masa depan gereja. masih dua etape lah. Dua etape, gitu ya. ya. Seperti apa Romo? Kenapa Romo selalu punya perhatian untuk mereka? Nah, saya memperhatikan mereka karena ya kita di Paroki Primata ini banyak orang muda itu punya kemampuan. Mereka punya kemampuan, tetapi sendiri mereka katakan bahwa kami ini mau buat apa juga kami bingung. Kami butuh ada sosok yang paling tidak mendampingi kami, bisa kami belajar dari situ. Dan dari pernyataan-pernyataan itu, maka saya berusaha mengumpulkan mereka. Awalnya kita melibatkan mereka dalam kegiatan di gereja. Setelah itu mulai saling komunikasi dengan mereka karena punya kemampuan, ada yang punya usaha bisnis. Dan itu dilakukan. Dan dilakukan. Apa yang dilakukan di sini? Yang dilakukan di sini yaitu bersama orang muda, kami berjuang untuk belajar teknologi pertanian yang baru. Nah, itu beberapa waktu lalu itu bersama orang muda saya kumpulkan, kami berusaha untuk mengolah lahan tidur Teknologi pertanian. pertanian. Itu yang kami tanam itu adalah lombok, terus terung, sayur-sayur, itu pakai salang tetes. Terus kemana distribusinya? Itu kami mendistribusikan itu ke Atambua, lalu di sekitar Betun, lalu juga ke provinsi, ke Kupang. Sudah naik kelas nih, Ya, naik level. ya. Terus ada hal-hal menarik apa yang bagi Romo itu betul-betul ini menjadi satu gerakan bagaimana bisa berinovasi dalam berpikir, perbuatan, suatu kelak mereka menjadi orang muda yang kreatif. Seperti apa yang dilakukan? Ya, seperti tadi sudah saya bilang bahwa orang muda ini punya kemampuan. Hanya bagaimana sekarang kita memotivasi.
memberikan jalan, memberikan jalan ya. keluar kepada mereka. Saya juga banyak belajar dari teman-teman yang lain dan itu saya sharingkan kepada mereka, kepada orang muda. Saya bilang kita orang muda ini sesungguhnya kaya akan kemampuan, kaya akan pikiran. Hanya sekarang bagaimana kita menalurkan itu dalam praktek hidup kita. Satu contoh yang saya lakukan, ada seorang muda di sini punya kemampuan itu untuk merapikan rambut orang. Gunting Atau rambut, gunting gunting rambut rambut. ya. Dan itu berjalan luar biasa. Luar biasa. Dan dia itu sangat tekun karena saya melihat di dalam dirinya itu ada kemampuan. Berkat dukungan saya, dia akhirnya tekun. Itu dukungan seperti apa untuk Romo ketika anak itu punya bakat dan Romo Ya. punya kepedulian, apa yang Romo lakukan untuk orang-orang seperti itu? Yang saya lakukan untuk dia saat itu, saya mempersiapkan dia satu lapangan kerja itu untuk gunting rambut. Saya mempersiapkan juga bahan-bahan, sarana-sarana. Dan luar biasa, puji Tuhan. Sejak tahun 2019 itu usaha itu berjalan begitu lancar sampai hari ini. Sampai hari ini. Berarti ini berkat pendampingan dari Romo. Ya, benar. Ini yang menjadi hal luar biasa, saudara. Bagaimana seorang imam muda tidak semata pelayanan di tengah umat dalam bentuk ekaristi, doa, ibadah, tapi bagaimana altar itu bisa hidup di tengah umat, pemberdayaan, dan itu sudah dilakukan oleh imam muda yang satu ini. Dan ini saya penasaran, Romo, apa saja kegiatan-kegiatan kategorial yang dilakukan di Proki ini? Apakah cuma sebentar semata untuk orang, atau mungkin ada pendidikan dan seterusnya seperti itu? Ya, baik. Tahun 2022 saya dipercayakan oleh Bapak Uskup menjadi pastor Proki. Ketika dipercayakan sebagai pastor Proki itu, saya memiliki 3 program yang harus saya buat. Yaitu yang pertama tentang pendidikan, yang kedua itu tentang persaudaraan, lalu yang ketiga itu tentang pemberdayaan. Baik, terkait dengan apa yang tadi sudah Romo Ino sampaikan, di bidang kategori lainnya itu yaitu pendidikan. Kita bersyukur karena Proki Primata ini memiliki satu yayasan dan dalam yayasan itu kita membawai satu sekolah. Berarti Proki ini punya yayasan sendiri, Ya. tidak bergantung pada yayasan milik keuskupan. Ya, Yang di sini yayasannya di sini yayasannya bernama Yayasan Pendidikan Terang Terang Kasih. Dengan kepala sekolahnya adalah pastor pembantu saya sendiri. Pastor Romo Kepala Sekolah Romo Ian Kali, Iya. pastor pembantu. sebagai ketua yayasannya. Ketua yayasan adalah Bapak Oh iya. Nafi Berarti Tarsisius. Proki ini punya yayasan sendiri yang Iya. bergerak di bidang pendidikan. Pendidikan, Pendidikan. ya. Pergerakan selanjutnya seperti apa di bidang pendidikan? Ya. Yang dilakukan bersama Romo Kepala Sekolah yang adalah pastor pembantu saya, yaitu kami berusaha untuk membagi di dalam pendidikan sekolah ini, membagi kelompok-kelompok minat, bakat. Dan hasil dari situ ada jam khusus juga. Romo Kepala Sekolah itu membentuk satu komunitas, namanya Komunitas Pelajar Harapan. Berarti banyak hal-hal kreatif yang dibangun, Ya. tidak secara formal mengajar, Ya, tapi ada hal-hal lain Ya. yang ditambahkan. Ya, Bapak Natu, Ya, ya. ketika ada satu gerakan-gerakan inovatif yang dibawa oleh pastor-pastor muda, terlebih salah satu yang sekarang lagi kita bicarakan, Ya, ya. Romo Edo, apa yang Bapak rasakan sendiri tentang kehadiran seorang imam dengan pelayanan yang luar biasa ini? Baik Romo, jadi pengalaman setelah sebelumnya SMP, kita buat SMP yang sementara Romo itu ke SMPK Pelita Jaya di bawah naungan Yayasan Terang Kasih. Jadi dari perkembangan ke pemimpin, setelah pemimpinnya dari Yayasan untuk sementara percayakan kepada Romian, perkembangan pendidiknya sangat lumayan baik. Jadi anak, nilai tambahnya anak juga, mental anak juga berubah. Karena disiplinnya kalau bandingkan dengan yang dulu dan sekarang itu, sekarang anak disiplinnya sangat tinggi. Jadi betul-betul ditanamkan kedisiplinan. Ya, Dan itu benar. menjadi salah Ya. satu target Romo. ya. Dan Kenapa? Dan mungkin Romo, anak-anak juga dari kegiatan, karena kita ini adalah sekolah paroki dan pas di wilayah paroki, di dalam kompleks paroki, maka kegiatan gereja itu anak-anak sangat terlibat aktif. Jadi untuk disiplin misa dan itu sangat kita lihat perubahannya sangat tinggi. Berarti bukan cuma di kelas, tapi juga harus dilibatkan seperti ekaristi. Ya, Misa, ekaristi. itu juga Ya. selalu diingatkan. Ya, Dan itu terjadi. Terjadi. Romo, ini satu hal yang bagi saya bagaimana sedikit tanda kutip pendidikan bergaya ala seminaris. Kedisiplinan Ya. number one.
Ya, Lalu mengapa Romo selalu menekankan bahwa disiplin itu penting? ya disiplin ini memang harus penting sejak dini untuk anak-anak agar ke depan mereka bertumbuh sebagai pribadi yang luar biasa baik. Baik untuk sekolah, baik untuk kepentingan keluarga, kepentingan gereja dan lebih luas lagi untuk kepentingan bangsa. Ya, berarti betul sekali saudara bagaimana Romo Edo selalu memberikan satu hal poin penting penekanan pada bagaimana membangun kedisiplinan sejak dini bagi anak-anak muda karena memang disiplin itu sangat penting. Begitu Romo? Ya, Romo, ini hal menarik bagaimana sebagai imam muda diberi kepercayaan oleh Bapak Uskup dan sekarang lagi ada hal yang lebih luar biasa sebagai ketua PSE Keuskupan Atambua. Atambua, ya. Romo kaget waktu itu? Ya, sangat kaget. Apa alasannya? Alasannya karena ya, Ini jadi orang penting kenapa? Kan orang sekarang kan kalau jadi orang penting semangat. Wah, ini yang Ya. dicari. Kenapa Romo kaget? ya. Saya kaget karena ya kenapa saya masih ada orang yang mungkin lebih dari saya, tetapi saya tetap mempunyai rasa percaya diri karena di paroki ini setelah diberi kepercayaan oleh Bapak Uskup, banyak hal kecil yang sudah saya mulai buat terkait dengan PSE ini. Walaupun saya sendiri ya waktu itu belum ada niat untuk mau ke PSE. Yang Tapi penting ketaatan. ya. Nah, karena ketaatan kepada Bapak Uskup maka saya siap. Dan SK untuk menjadi ketua PSE itu tertanggal 20 Desember. apakah ketika diberi kepercayaan terciprat dari apa yang telah lakukan di sini seperti itu? Sedikit tercium seperti itu? Iya, saya merasa seperti itu. Karena mungkin ada hal-hal yang sudah saya lakukan seperti yang tadi sudah disampaikan sejak awal, soal pemberdayaan, soal pendampingan kaum muda, soal kerjasama bersama umat. Nah, itulah yang mungkin dilihat, lalu dari situ mungkin diberi kepercayaan bahwa anak ini bisa, pastor ini bisa untuk Tugas-tugas yang mendapat lebih tugas besar. lebih besar. Ya, ini Ya. skopnya bukan cuma di lingkup Permata, Permata, ya, Ya. tapi ini tapi sudah melintasi satu hampir keuskupan. 67 paroki. paroki di Ya. keuskupan. Berarti Ya, ini ya. satu pekerjaan yang lumayan besar, tapi satu berkat untuk umat keuskupan di Atambua. Ya. Betul. Dan sahabat Komsos, memang menggali sosok yang satu ini tentu menginspirasi. Bukan hanya soal menginspirasi, tapi soal kerja kerasnya, tanggung jawabnya, dan itu betul-betul terbukti lewat karya-karya beliau. Dan berkaitan dengan kegiatan hari ini, ada hal yang ingin saya katakan, Romo, apakah yang dilakukan selama ini sesuai dengan visi misi Keuskupan Atambua, ataukah sedikit keluar dari visi misi Keuskupan Atambua? Ya, apa yang kita lakukan di paroki bersama umat itu sesungguhnya bertitik tolak dari visi Misi Keuskupan Keuskupan Atambua. Atambua. Tidak bisa keluar. Tidak bisa Bisa keluar. dari itu. Ya, Berarti betul-betul bahwa patokan Paroman tetap pada visi misi Keuskupan Ya. Atambua. ya. Bapak Nato, Ya, ya. tentu pengalaman bersama Romo Edo itu luar biasa. Ya. Apa yang paling dikagumi dari sosok yang satu Romo Edo? Paling Bapak Nato ingat dan betul-betul merasa bahwa inilah dia Romo Edo. Ya, baik ya Romo Ino dari Komsos Kabupaten Atambua. Secara pribadi kami bersama Romo Edo kurang lebih 10 tahun lebih ini kami sangat dekat hubungannya karena beliau ini orangnya romantis, Wih, jiwanya membangun. luar biasa. Terbukti bahwa setelah Romo datang sini perubahan baju bermata ini Luar biasa. Luar biasa, Romo karena Edo orangnya kreatif. di sana di sebelah sana ada kantor paroki, ada penginapan. Nanti sebentar Romo bisa jalan di sana ada kantor paroki saya di sana. Terus ada juga penginapan. Terus terang saja seperti tadi yang diungkapkan Romo bincang dengan Romo Edo tadi, kami umat Bermata mendengar akan ke depan Romo akan pindah ke Atambua, tetapi selalu kami berprinsip bahwa memang Romo-Romo itu bukan untuk dihabiskan untuk jadi uskup pastor Bermata, tapi pastor untuk Untuk imam banyak kota orang. Atambua. Jadi secara ini sebenarnya kami tidak mau lepas beli, tapi karena keinginan Bapak Uskup maka kita pasrah menyerahkan Tidak Romo mau kita. lepas nih. Ya, seperti itu. Mungkin itu saja Romo. Ya bang betul. Kalau kita sudah dekat susah untuk melepas itu hal yang manusiawi Ya. dan demi tanggung jawab yang besar harus pergi. Ya. Dan tentu ini akan melewati tahap demi tahap. Romo, Ya. tentu di akhir jumpa kita ini apa yang Romo titipkan untuk pengembangan ke depan, untuk karya-karya ke depan, setidak-tidaknya apa keyword kata Ya. kunci untuk kita pada kesempatan ini. Baik,
Untuk kata kunci yang harus dilakukan oleh umat saya, Proprio Primata secara khusus kelompok kategorial orang muda, yaitu berusahalah jangan berpuas diri dengan apa yang dipunyai sekarang. Teruslah berjuang dan jangan pernah untuk merasa minder dan juga jangan pernah merasa malu dengan apa yang kamu punya. Ingat, untuk orang muda saya pesan sekali lagi, kalian adalah masa kini dan masa depan gereja. Maka jangan sia-siakan masa yang sudah Tuhan kasih ini. Itu saja yang dapat bisa Wah. sampaikan. Bisa tepuk tangan Bapak Natu untuk Roma, bisa tepuk tangan. Itu ya. Ya, saudara, memang luar biasa kata indah yang dititipkan untuk orang muda. Tetaplah bergerak, jangan puas diri untuk umat, tetap membangun iman yang kuat, kokoh dalam harapan, dan tentu yang telah dilakukan oleh Roma Edo harus menjadi buah yang terus berbuah dan terus berguna untuk umat, terlebih di Proprio Primata ini. Dan saudara, tentu kita akan lebih mengenal lebih jauh lagi siapa Roma Edo lewat karya-karya selanjutnya. Dan beliau juga telah mengabdi di PSE. Semoga karya beliau akan berhasil. Kalau berkat dukungan doa dan juga berkat kerjasama yang baik kita dan juga untuk karya beliau, kita doakan semua tetap menjadi pionir bagi banyak orang. Romo, Bapak Natu, terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan kami pamit, Komsos tetap menemani Anda di lain waktu. Tetap sehat dan Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, Terima sama-sama. kasih. Ya.